تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Yufid dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini saya ingin membagi tips dan men-sharing bagaimana kita menjaga hafalan kita. Tentu di dalam langkah kita menghafal Al-Quran tidak lepas antara menghafal Al-Quran dan murojaah. Dua sesuatu ini tidak terpisahkan. Mengapa demikian? Karena seseorang yang mereka fokus hanya menambah dan menambah hafalan Al-Quran dan sampai pada target 30 juz tanpa memurojaahkannya, maka yakinlah bahwasanya hafalan itu akan cepat hilang. Anggaplah dia menyelesaikannya dalam waktu 3 bulan tanpa murojaah, maka boleh jadi dalam hanya waktu 1 bulan apa yang dia hafal itu telah pergi dengan semuanya. Karena tanpa murojaah, maka murojaah ini merupakan hal yang tidak terpisahkan dari menghafal Al-Quran. Maka tips yang pertama adalah hendaknya untuk para penghafal Quran harus terpatri di dalam akalnya, di dalam ingatannya sebuah kaidah, al-muraji'atu khairun minaz ziyadah atau al-ijadatu khairun minaz ziyadah. Bahwasanya murojaah itu lebih baik daripada menambah hafalan, atau memperbaiki hafalan yang sudah ada itu lebih baik daripada menambah hafalan yang baru. Sehingga ketika para penghafal Al-Quran terpatri di dalam ingatannya, di dalam akalnya, menjadikan prinsip bahwasanya murojaah itu lebih baik, maka dia tidak akan terburu-buru di dalam menambah hafalannya. Dia akan periksa apa yang dia telah hafal, apakah telah layak ya disebut bahwasanya dia telah hafal ataukah belum. Ya. Sehingga ketika dia dapati ternyata hafalan yang sudah dia hafal itu tidaklah layak untuk dijadikan hafalan, artinya goncang, maka dia akan berhenti dari menambah hafalan yang baru. Tips yang kedua adalah sebagaimana ketika kita menghafal mempunyai waktu khusus, maka di dalam murojaah pun kita harus memiliki waktu khusus. Waktu khusus itu tentunya kembali ke masing-masing kita. Ya, boleh jadi seseorang luangnya waktunya adalah ba'da maghrib sampai isya, atau boleh jadi dia punya waktu luang tatkala ba'da zuhur sampai jam 1, atau dia punya waktu luang sebelum tidurnya. Ya. Intinya dia harus memiliki waktu luang untuk murojaah sebagaimana dia memiliki waktu luang untuk menambah hafalan. Kemudian dia disiplin atas waktu tersebut, dan ini adalah kunci terbesar ya di dalam menjaga hafalan. Dia disiplin terhadap waktu yang dia telah tentukan untuk memurojaah Al-Quran. Bagaimanapun kesibukan dia harus berusaha untuk menjaga kedisiplinannya di dalam waktu tersebut. Kemudian tips yang ketiga, ketika seseorang telah menyelesaikan 30 juz, kemudian dia melangkah tahap itqan, ya, melangkah ke tahap penguatan hafalan, maka tahap ini pun masih memerlukan adanya guru yang menyimak. Ya. Jadi tidak berpuas diri seorang penghafal Al-Quran tatkala dia baru sekali setor dengan guru 30 juz. Ya. Para ulama terdahulu mereka menyetorkan hafalan kepada guru-guru mereka berpuluh-puluh kali. Ya. Bahkan dikatakan orang yang akan hafal dengan mutqin tatkala dia sudah menyetorkan atau khatam Al-Quran sebanyak 80 kali. Ya. Ketika di bawah itu, maka hafalannya masih pertengahan ataupun masih goncang. Ya. Maka tips yang ini adalah kita senantiasa menjadikan di dalam rutinitas kita terhadap Al-Quran seorang guru. Ya. Ini mencontoh Nabi SAW. Nabi SAW setiap Ramadan menyetorkan hafalannya kepada malaikat Jibril alaihissalam sampai tahun terakhir sebelum beliau wafat. Ya. Maka tidak berpuas diri seorang penghafal Al-Quran ketika dia telah selesai 30 juz, oh saya telah menjadi al-hafidh, ya, hafidhul Quran. Tidak. Ya, terus menyetorkan Al-Quran sepanjang hidupnya kepada seorang yang mempunyai kapabilitas. Ya. Kemudian tips yang terakhir adalah bahwasanya
murojaah itu bebannya lebih banyak daripada bertambahnya hafalan. Ya, tatkala anggaplah seseorang telah menyetorkan hafalan barunya di juz 30, satu harinya satu muka, maka beban murojaah dia harus lebih banyak. Misalkan saja satu harinya setengah juz, atau kalau dia kuat satu juz, ya. Maka harus dipahami bahwasanya beban murojaah itu tidaklah sama dengan beban menambah hafalan baru. Ya. Dengan demikian, tatkala dia sudah konsisten di waktu yang dia telah tetapkan untuk memurojaah satu harinya, anggaplah 5 lembar, maka hafalan murojaah ini akan menguatkan hafalan yang dia telah hafal selama ini hingga genap dengan 30 juz. Ya. Dengan demikian, inilah tips dari saya di dalam kita menjaga hafalan kita. Kita memurojaahkan hafalan yang telah kita hafal di dalam salat kita. Dan ini merupakan kedudukan yang terbaik di dalam kita menjaga hafalan. Kalau kita di luar salat boleh jadi kita akan sedikit lalai karena ketika salah bolehlah kita melihat mushaf. Tapi berbeda ketika kita mengulangnya di dalam sholat. Kita betul-betul akan menyiapkan hafalan tersebut, ya, dan membacanya sebaik mungkin di dalam sholat. Baik sholat wajib, ya, baik sholat sunnah. Ya. Semuanya kita baca di dalam sholat kita. Apabila ini telah berjalan, maka insya Allah akan kita dapati hafalan kita adalah hafalan yang kokoh dan kuat. Ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.